Selamat pagi, Bu. Perkenalkan, saya Rafaela selaku mahasiswa yang sedang berada di klinik ini. Pada saat ini, jadi setelah tadi dilakukan rangkaian history taking, saya akan melakukan pemeriksaan selanjutnya, yaitu pemeriksaan syaraf kranial. Yang pertama, jadi cranial nerve ini terdapat juga syaraf kranial. Yang pertama, saya akan melakukan pemeriksaan syaraf kranial nomor 1, yaitu olfactory nerve, di mana nanti saya akan meminta ibu untuk mencium suatu substansi tes, di mana substansi tesnya ini ada dari kopi, teh, kemudian tembakau, dan juga ada sabun. Nanti ibu tolong mendeskripsikan wangi apa yang ibu cium ya, Bu. Baik, saya akan memulai ya, Bu. Yang pertama itu ada wangi kopi. Ibu nanti boleh sedikit menutup hidung sebelah kanan ya, Bu, dan akan dilakukan kedua sisinya. Baik, Bu, tolong ditutup hidungnya yang sebelah. Ibu, ini wanginya apa, Bu? Ini kopi ya. Oke, Ibu tolong tutup yang sebelah lagi. Ini wangi kopi. Kemudian ini wanginya wangi teh. Ini wangi teh juga ya, Bu. Selanjutnya ada wangi tembakau, Bu. Ini, Bu, yang sebelah sini. Dan yang sebelah sini ini wangi tembakau ya, Bu. Dan ada wangi sabun. Ini wangi sabun ya, Bu. Ini sabun ya, Bu. Baik. Kemudian saya akan meminta pasien untuk menutup matanya. Ibu boleh tolong menutup matanya dan ibu tetap menutup hidung yang sebelahnya ya, Bu. Baik. Kemudian saya akan melanjutkan tes substansinya ke bagian hidung dari pasien, dan saya akan meminta pasien untuk menebak wangi apa yang saya berikan. Ibu nanti tolong sebutkan wangi apa ya, Bu. Yang pertama, ini wangi apa, Bu? Kopi. Kemudian ke sisi sebelahnya, Bu. Kopi Ya, Bu. Baik. Ini wangi apa, Bu? teh. Oke, Bu. Ini wangi apa, Bu? Teh. Kemudian sisi sebelahnya ini wangi apa ya, Bu? Apa, Bu? Tembakau. Oke, Bu. Terus yang ini, Bu, sebentar. Ini Sabun. sisi sebelahnya, Bu. Iya, sama. Sabun ya, Bu. Baik, dari hasil pemeriksaan syaraf olfactory nerve pasien ini termasuk normal. Kemudian dan di sisi sebelah kanan dan kiri pun sudah dilakukan pemeriksaan dan termasuk hasilnya itu normal. Baik, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan syaraf trigeminal nerve, di mana syaraf trigeminal nerve ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada ophthalmic nerve, yaitu V1, V2 maxillary, dan V3 mandibula. Di mana pemeriksaan ini terdapat evaluasi dari corneal reflex, kemudian sensasi dari wajah dan dahi, kemudian itu motor function dan juga jaw reflex. Yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan corneal reflex, di mana pada corneal reflex ini saya akan mengetes dengan memberikan sentuhan halus menggunakan kapas yang sudah dipuntir ujungnya ke bagian kornea dari arah limbus sampai ke arah lateral. Kemudian saya juga akan meminta pasien untuk melihat ke arah sana ya, Bu. Baik, Bu, agak sedikit dibuka, Bu, matanya. Lihat ke arah sana ya, Bu. Dan saya akan memberikan rangsangannya ini dari samping agar pasien tidak mengedip. Dan yang dilihat di sini adalah respon mengedip dari pasien, apakah pasien mengedip atau tidak. Jika pasien mengedip, maka responnya itu termasuk normal. Punten ya, Bu. Baik, pasien mengedip dan saya akan membandingkan ke sisi yang sebelahnya. Bu, tolong lihat ke arah sebelah sana, Bu. Baik, pada pemeriksaan yang cranial nerve, yaitu yang pertama ada dari corneal reflex pada pasien termasuk normal, baik sisi kanan maupun sisi kiri, karena pasien setelah diberikan stimulasi pasien ini mengedip.
Kemudian saya juga akan melakukan pemeriksaan yaitu sensasi dari wajah dan wajah dan dahi. Yang pertama saya akan meminta pasien untuk menutup mata dan ibu nanti tolong merespon jika setelah diberikan stimulus ya Bu. Baik, saya akan memberikan rangsangan menggunakan kapas, di mana kapasnya ini diberikan di bagian forehead. Tutup mata ya Bu, di bagian forehead. Kemudian setelah itu saya akan geser. Ini baik sisi kanan maupun sisi kiri. Apakah Ibu terasa Bu? Terasa. Kemudian saya akan ke bagian pipi kanan maupun pipi kiri. Apakah terasa Bu? Terasa. Dan saya juga akan berikan rangsangan di rahang. Apakah terasa Bu? Terasa. Baik, pada pasien baik sisi kanan maupun sisi kirinya dan kedua sisinya ini sama-sama terasa. Ibu, apakah pada rangsangan tadi ini kanan dan kirinya sama ya Bu? Sama ya Bu. Dan pada pasien ini pun rangsangan baik kanan maupun kiri sensasinya itu sama. Kemudian saya akan memberikan rangsangan rasa sakit menggunakan sharp pin, namun dengan halus, yaitu untuk sensasi nyeri. Saya akan memberikannya di bagian forehead, pipi kanan dan kiri, rahang bawah kanan dan kiri. Ibu tolong merem Bu. Apakah terasa Bu? Terasa. Ini terasa ya Bu? Terasa. Kalau di sini terasa Bu? Terasa. Ini terasa Bu? Terasa. Ini terasa Bu? Terasa. Sini terasa ya Bu? Yes. Baik, apakah di sini sisi kanan dan kirinya sama Bu? Sama. Di sini apakah sisi kanan dan kirinya sama? Sama. Apakah di sisi kanan dan kirinya sama? Sama. Baik, pada pasien maupun setelah menggunakan pin sharp pin ini dengan halus, pasien ini sama respon kanan maupun kirinya, dan pasien sama saja rangsangan kanan dan kirinya. Jadi tidak ada perbedaan antara sensoris bagian kanan dan bagian kirinya. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan motor function. Di mana motor function ini saya akan menaruh jari saya di bagian arah otot temporalis, di mana otot temporalis ini berada di bagian dekat forehead, di arah kuping atas, kemudian saya akan menaruh jari saya di bagian temporal kanan dan kiri, dan saya akan meminta pasien untuk menggigit dan melihat apakah terdapat kontraksi dari otot temporal. Punten ya Bu. Ibu boleh menggigit Bu. Baik, pada pasien dari temporalnya ini terasa ada kontraksi. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan dari otot masseter apakah terdapat kontraksi atau tidak. Posisi otot masseter ini terdapat di bagian depan telinga. Bentar ya Bu. Ibu boleh menggigit. Baik, pada pasien terasa kontraksi dari otot masseter maupun otot temporalnya, yang berarti motor function dari cranial nerve 5 ini normal. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan jaw reflex. Sebenarnya jaw reflex ini sebenarnya ada respon patologis, dan saya akan meminta pasien pemeriksaannya menggunakan reflex hammer. Kemudian saya akan meminta pasien untuk sedikit membuka mulutnya. Bu, mulutnya boleh sedikit dibuka ya Bu, dibuka seperti itu. Kemudian saya akan menaruh jari saya di bawah bibirnya dan saya akan mengetukkannya di jari saya. Baik, pada pasien jaw refleksnya ini negatif karena pasien tidak menutup mulutnya pada saat diketukkan dengan paru refleks. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan cranial nerve nomor 7, di mana pemeriksaan cranial nerve nomor 7 ini termasuk ke dalam motor function dari facial muscle. Kemudian taste sensation di bagian 2/3 anterior lidah. Yang pertama untuk motor function dari facial muscle terdapat lower facial muscle dan upper facial muscle, di mana untuk lower facial muscle ini untuk melihat, dan upper facial muscle ini untuk melihat apakah terdapat lesi di bagian cranial nerve baik perifer maupun sentral. Untuk lower facial muscle sendiri, saya akan meminta pasien untuk senyum dan menunjukkan giginya. Bu, boleh sedikit senyum Bu? Giginya ke buka ya. Baik, pada pasien senyum dulu. Saya akan melihat pada pasien ini terdapat simetris dan tidak terdapat plicanosolabialis, di mana artinya dan terdapat simetris maupun kanan dan kirinya, dan tidak mencong ke kanan maupun ke kiri. Jika pada pasien terdapat mencong seperti mencong ke kiri, maka terdapat masalah di bagian yang tidak bergerak, yaitu bagian sebelah kanannya.
Kemudian saya juga akan meminta pasien untuk melihat untuk pemeriksaan selanjutnya ada upper facial muscle. Di mana pemeriksaan upper facial muscle ini saya akan meminta pasien untuk menutup matanya dengan kuat-kuat. Bu boleh tutup mata dengan kuat dan saya akan membuka mata pasien menggunakan jari saya. Jika pada pasien terbuka, maka terdapat abnormal respon dan terdapat paresis. Baik, pada pasien tidak membuka matanya, artinya respon dari pasien ini termasuk normal untuk upper facial muscle. Dan kemudian saya akan meminta pasien untuk mengangkat alisnya. Ibu boleh diangkat alisnya? Boleh diangkat tuh alisnya? Diangkat. Kemudian saya akan melihat apakah terdapat kerutan atau tidak. Dan pada pasien terdapat kerutan yang simetris baik kanan maupun kiri. Jika terdapat kerutan yang asimetris baik pada sisi kanan maupun kiri, maka di sisi yang tidak bergerak terdapat paresis. Kemudian saya akan melakukan taste sensation di bagian 2/3 anterior lidah dan saya akan meminta pasien untuk menunjukkan sensasi apa yang pasien rasakan. Dimana pada pemeriksaan ini terdapat 4 bagian rasa sensasi. Yang pertama itu manis, menggunakan gula, asam menggunakan cuka, kemudian pahit menggunakan obat, dan asin dengan larutan garam. Dimana semua substansi ini harus disediakan dalam bentuk larutan. Kemudian saya akan menyiapkan kertas yang sudah diberikan 4 area seperti ini. Kemudian saya akan minta pasien untuk menunjukkan di area mana rasa yang pasien merasakan. Dan saya juga yang pertama untuk memberikan respon ini saya akan menggunakan cotton bud untuk dengan halus mengapply substance testnya ke bagian lidah, dan saya akan meminta pasien untuk mengeluarkan lidah dan saya akan menahannya. Di sini. Bu mungkin yang akan sedikit tidak nyaman ya Bu. Boleh dikatakan sedikit Bu? Oh. Silakan Bu ditunjukkan. Baik, kemudian agak dikit. Baik, kemudian untuk yang pemeriksaan rasa pahitnya ini akan dilangsungkan sekaligus untuk pemeriksaan cranial nerve nomor 9 di bagian sensasi, karena sensoris rasa pahit ini berada di 1/3 posterior dari lidah, yaitu yang siap nomor 9 dan prosopharyngeal nerve, dan akan dilakukan sekaligus. Ibu boleh agak sedikit dibuka Bu. Baik, jika sudah pada pasien termasuk responnya ini normal, karena pada saat saya menunjukkan perasanya ini, pasien ini menunjukkan semua sensasinya ini dengan baik dan sesuai dengan substansinya. Kemudian untuk pemeriksaan yang selanjutnya ada pemeriksaan glossopharyngeal nerve, di mana pemeriksaan yang pertama ini ada taste sensation di bagian 1/3 posterior lidah yang tadi sudah dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan cranial nerve nomor 7. Kemudian pada pasien termasuk normal, dan saya akan melakukan pemeriksaan dari gag reflex atau refleks seperti ingin muntah, di mana saya akan memberikan refleks pada pasien ini. Saya akan minta pasien untuk membuka mulut. Kemudian saya akan menyentuhkan tang spetle ke sisi kanan maupun sisi kiri di dinding faringealnya. Yang letaknya ini ada di belakang uvula, dan saya akan melihat apakah pada pasien terdapat respon ingin muntah atau tidak. Jika terdapat respon ingin muntah, maka termasuk responnya normal. Baik Bu, boleh sedikit dibuka agak lebar ya Bu mulutnya.
gerak refleks positif, yang artinya respon dari glossopharyngeal nerve-nya ini normal. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan yang selanjutnya, yaitu pemeriksaan secara ke-10 atau vagus nerve. Yang pertama, terdapat dari changes speech yang termasuk seperti ada dysphonia dan di aspria, kemudian ada kontraksi dari soft palate-nya sendiri, dan juga pemeriksaan dysphagia. Untuk yang pertama, changes of speech, maka saya akan meminta pasien untuk berbicara dan saya akan melihat apakah terdapat dysphonia ataupun dysarthria, di mana dysphonia ini merupakan kesulitan untuk berbicaranya, seperti ada suara sengal, dan dysarthria ini seperti ada reronya yang disebabkan karena weakness dari bagian soft palate. Baik Bu, nanti Ibu boleh mengulang kalimat saya ya Bu. Ibu ulang kata-kata saya: gagu, kuku, kaki. Gagu, kuku. Baik, pada pasien untuk tidak terdapat dysphonia maupun dysarthria. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan selanjutnya, yaitu examination dari soft palate, di mana saya akan meminta pasien untuk membuka mulut sambil berucap A. Kemudian saya akan melihat apakah palatum pada pasiennya itu di bukitnya ini, kanan dan kirinya itu posisinya sama. Jika terdapat yang lebih rendah, maka terdapat paresis. Baik Bu, boleh dibuka dan Ibu bilang A ya Bu. Baik. Pada pasien ada bukit kanan maupun kiri ini sama ketinggiannya, maka termasuk normal juga di bagian examination soft palate-nya, di mana soft palate baik kanan maupun kirinya ada arch di bagian palat atau arcus palatumnya ini naik secara simetris, dan ovulanya ini tetap di tengah. Jika terdapat paresis, maka akan terdapat satu sisi yang turun dan ovulanya ini akan menarik ke sisi yang normal. Kemudian saya akan ada pemeriksaan dysfagia. Saya akan meminta pasien untuk sedikit memakan dan menelan makanan seperti agar-agar. Yang pertama itu dengan cara mengunyahnya, kemudian menelan, dan saya akan melihat apakah pada pasien terdapat tersedak atau tidak. Baik Bu, Ibu boleh dimakan dulu ya Bu, kemudian digigit dan ditelan. Baik, pada pasien responnya ini normal, tidak terdapat dysfagia, dan pasien tidak terdapat tersedak. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan cranial nerve yang ke-11, yaitu accessory nerve, di mana yang pertama ini termasuk ke dalam pemeriksaan sternocleidomastoid dan trapezius muscle, di mana pada pemeriksaan sternocleidomastoid saya akan menempatkan tangan saya di pipi pasien, dan saya akan meminta pasien untuk melawan gerakan dan melihat kontraksi dari otot sternocleidomastoid. Ibu boleh lihat ke sana Bu, dan saya akan menempatkan tangan saya di sisi kanan pasien. Bu, tolong lawan gerakan saya Bu. Baik, sebelah lagi Bu, tolong lihat ke sana Bu. Agak lihat ke sana. Nah, tolong lawan gerakan saya Bu. Baik, pada pasien respon dari sternocleidomastoidnya ini baik, di mana dia bisa menahan dari gerakan yang saya berikan. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan otot trapezius muscle, di mana saya akan menaruh kedua tangan saya di pasien, dan saya akan meminta pasien untuk menaikkan bahunya, dan saya akan melihat apakah naik dengan sempurna. Ini boleh kami menaikkan bahunya dan diturunkan lagi. Baik, pada pasien trapezius muscle baik kedua sisinya ini naiknya ini seimbang dan secara simetris, baik sisi kanan maupun sisi kiri, dan terdapat kesamaan dalam kontraksi dari otot trapezius. Kemudian untuk yang terakhir ada pemeriksaan syaraf cranial nomor 12 atau hypoglossal nerve, di mana saya meminta pasien untuk membuka mulutnya dan melihat di lidahnya terdapat fasikulasi atau tidak, terdapat atrofi atau tidak, dan kemudian jika sudah saya akan minta pasien untuk menjulurkan lidahnya untuk melihat apakah lidahnya ini terdapat deviasi ke kanan maupun ke kiri. Baik Bu, boleh buka mulutnya ya Bu agak lebar. Baik, pada pasien tidak terdapat fasikulasi maupun tidak terdapat atrofi. Ibu boleh sedikit dijulurkan ya Bu lidahnya.
Baik, dan pada pasien juga tidak terdapat deviasi ke kanan maupun ke kiri, yang artinya adalah syaraf non-hipoglossal nerve-nya ini normal dan tidak terdapat lesi baik secara sentral maupun perifer. Karena jika terdapat lesi di bagian perifer, maka terdapat fasikulasi dan atrofi dari papila. Sedangkan jika terdapat lesi di bagian sentralnya ini, terdapat deviasi baik maupun ke kanan maupun ke kiri. Baik Bu, pemeriksaan sudah selesai. Dari hasil pemeriksaannya ini, semua syaraf kranial Ibu berfungsi dengan normal dan baik Bu. Terima kasih Bu. Sama.